Presiden Jokowi lambaikan tangan. Dr. Tifa komentar, entah apa. Seperti yang saya katakan, acara pernikahan Kaisang dan Erina banyak mengundang perhatian publik, sekaligus juga memancing komentar dari kelompok seberang. Sudah ada beberapa yang saya tuliskan sebelumnya. Kali ini yang dikomentari adalah acara kirap Kaisang dengan Erina di jalanan kota Solo. Menjadi salah satunya saat momen Presiden Jokowi melambaikan tangan kepada masyarakat yang hadir menyaksikan prosesi kirap pengantin. Ribuan masyarakat beramai-ramai menonton pawai iring-iringan pengantin dan keluarga Presiden Jokowi. Foto lambaian tangan Jokowi saat kirap yang kemudian dikomentari oleh Dr. Tifa, sang ahli segalanya. Dokter yang ahli segala macam, ahli politik, ahli utang, ahli gaduh-gaduh, komplit tanpa tanding. Dr. Tifa menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memang suka menggunakan bahasa simbol, bahkan saat melambaikan tangan di kirap Kaisang dengan Erina. Pak Jokowi memang suka bahasa simbol. Artinya, dengan 6.000 tamu, 10.800 pasukan dan puluhan ribu rakyat menyaksikan kirap nikah. Lambaian tangan beliau seakan menyatakan, wahai rakyatku, pandemi sudah beres, Indonesia bebas COVID-19. Yes, hidup Jokowi, katanya. Tambah satu lagi orang yang komentarnya tak jelas. Dulu Rocky Gerung, lalu Rizal Ramli, dan sekarang Dr. Tifa. Apa kaitannya lambaian tangan Jokowi dengan pandemi COVID-19? Kalau mau cocok logi, seharusnya tidak sekacau ini. Tidak nyambung sama sekali. Mungkin kalau kalian ingat perkataan Rizal Ramli yang mengatakan, Presiden yang dari rakyat biasa bisa mengadakan pesta lebih megah dari Sultan Jogja dan Solo. Mungkin Dr. Tifa ingin memberikan kesan sindiran kalau Jokowi itu seperti raja dengan lambaian tangannya. Jadi pertanyaan saya adalah, kalau bukan dengan lambaian tangan, Presiden Jokowi mau gimana saat disapa dan disambut warga? Apakah Jokowi harus melambaikan kaki atau joget-joget menghibur warga? Atau mengatakan, wahai rakyatku, seperti yang dikatakan oleh anak mantan presiden prihatin di Twitter. Dr. Tifa yang ngomong, pasti ada unsur nyinyirnya, terbukti dari cuitannya yang tendensius. Komentarnya terkait lambaian tangan Jokowi sepertinya bukan bernada positif atau aura gelap. Saya merasa heran aja sih. Anak Presiden Jokowi nikah, tapi di medsos masih banyak yang nyinyir. Kalau tidak bahagia melihat kebahagiaan orang lain, minimal diam dan jangan terlalu kelihatan dengkinya. Apalagi komentar yang tidak nyambung, terutama yang diucapkan Rizal Ramli. Meski halus, tapi isinya agak menusuk. Belajarlah dari SBY, yang meskipun suka prihatin dan play victim, tapi dia bersedia hadir di acara pernikahan Kaisang, bahkan memberikan komentar yang netral sesuai kondisi. Mendoakan agar Kaisang rukun dan harmonis, simpel dan tanpa drama politik, karena ini acara pernikahan, bukan ajang perang politik. Begitu juga dengan Anies, saya lihat biasa saja sih. Tidak ada drama politik seperti yang dilakukan Rocky Gerung dan kawan-kawan. Sudahlah tidak hadir, malah bikin komentar dan asumsi yang aneh. Tapi bagi sebagian orang yang hatinya sudah dipenuhi kedengkian, selalu saja komentar tak jelas dan murahan, seolah hatinya sangat tersumbat
dan perlu dilampiaskan dengan komentar apapun. Apalagi Dr. Tifa, acara pernikahan tapi dikait-kaitkan dengan COVID-19. Maklum sih, orang ini paling otot menyerang pemerintah soal COVID-19. Bukan cuma soal pandemi, tapi hampir segala bidang. Belum lama ini, utang pun dia bahas. Fokusnya hanya di nominal utang, seolah itu adalah pertanda bahaya dan menyalahkan Menku yang menyebut utang masih aman. Belum lama ini, dia juga paling heboh soal ijazah Jokowi, meskipun sekarang sudah dihapus karena panik tak karuan. Parahnya lagi, dia masih belum mau membuang gelar dokternya. Dia tidak lebih dari komentator politik yang tugasnya hanya satu, menyerang pemerintah dari segala sudut dan celah. Ada celah sebesar lubang jarum pun akan dia masuki. Sudahlah, ada baiknya Dr. Tifa pensiun saja sebagai dokter dan bantu Anies sebagai ketua relawan atau jubir. Jangan bawa-bawa status dokter lalu bikin ulah. Jangan bawa-bawa status dokter lalu bikin ulah. Atau jangan-jangan dia takut melepaskan gelarnya karena takut tidak dipercaya pendukungnya lagi. Bukan dokter lagi, orang biasa. Dia mungkin merasa nanti tidak laku lagi. Kalau ada gelar dokter kan keren, gitu kan. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh X Hardy. Bagaimana menurut Anda?